Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Selanjutnya insya Allah dari WA yang sudah masuk dari hamba Allah, seorang akhwat 42 tahun wirausaha dari Sumatera Utara, dari nomor 0896 1379 sekian-sekian. Saya ibu rumah tangga sekaligus membantu perekonomian keluarga. Dikarenakan suami saya tidak bekerja, apakah saya salah jika meminta suami untuk membantu pekerjaan rumah? Karena selama ini saya juga yang mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu boleh minta, tapi bukan mewajibkan ya. Ibu boleh minta tolong misalnya ibu lagi cuci baju, ibu minta tolong bisa nggak bantu saya misalnya menyetrika baju yang ini, karena ini kebanyakan saya nggak bisa, sementara misalnya ibu punya bayi yang harus ibu juga jaga gitu kan, nggak mungkin ibu handle sendiri dan suami malah lagi tidak ada kegiatan di rumah, itu boleh saja. Dan saya yakin insya Allah kalau suami yang saleh dia juga akan mencoba membantu terlibat dalam masalah itu. Tapi ibu jangan menganggap itu sebuah kewajiban buat dia ya, karena dibalik harusnya dia sekarang harus bisa berusaha bekerja apapun pekerjaan ya, tanpa melihat jenis pekerjaan itu, yang penting halal gitu kan, walaupun jadi buruh bangunan segala macam dia harus bekerja karena kewajiban dia, nggak boleh. Jadi bisa berdosa kalau seorang laki-laki tidak punya udzur syar'i lalu dia tidak mau kerja, dia cuma malas-malasan, dia baru coba melamar 1-2 tempat lalu kemudian dianggap ya sudahlah saya tidak punya pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan. Ini tidak boleh karena banyak pekerjaan yang dia bisa tiba-tiba dapatkan gitu. Saya punya seorang sepupu, semoga Allah jaga beliau, anak dari tante saya. Subhanallah, satu hari pernah dia ingin kerja di Saudi dan sempat mampir ke tempat kami di Jakarta. Habis itu dia berangkat. Subhanallah, dia tidak kenal Jakarta, tidak terlalu banyak tahu Jakarta. Terus dia tanya kepada saya, dia bilang, dia panggil saya kakak, dia bilang, kak ini di Saudi itu pakai uang apa? Saya bilang uang real gitu. Oh, dia bilang, saya kan mau berangkat dalam berapa hari ini. Insya Allah saya coba untuk kumpulin uang real. Saya awalnya tidak terlalu engah gitu. Saya pikir dia cuma berbicara mungkin kalau ada uang rupiah dia ingin tukar ke real gitu kan. Dia tiba-tiba pamit sama saya pagi-pagi keluar dari rumah. Terus dia balik sore itu membawa uang 50 real gitu. Terus dia bilang, alhamdulillah kak saya sudah ganti uang ini. Dia seorang laki-laki. Dia bilang saya sudah dapatkan uang 50 real minimal saya bisa pegang nanti di Saudi. Terus saya tanya, Masya Allah dapat dari mana? Dia bilang saya tadi kerja, saya jalan cari pekerjaan apa yang kira-kira saya bisa bantu orang dan alhamdulillah saya dapat uang rupiah, saya langsung kurskan ke real gitu. Artinya begitu mudahnya sebenarnya orang untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi sayang sekali kalau ada laki-laki yang menjadi pemalas dan pengangguran ini. Dan Umar bin Khattab sangat marah dengan orang-orang seperti ini. Pernah beliau temukan ada orang dulu di masjid, ya selepas sholat, dan Umar tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami duduk untuk menunggu rezeki Allah maksudnya. Maka Umar marah pada mereka. Umar mengatakan, apakah kalian duduk di masjid seperti ini? Lalu mengatakan, ya Allah berikan saya rezeki tanpa dia berusaha. Sementara dia tahu Allah tidak pernah catatkan langit menurunkan hujan emas ataupun perak. Dia orang harus ikhtiar. Harus orang berusaha, gitu kan? Jadi orang berusaha mencari rezeki, bekerja. Jadi Anda berikan masukan kepada suami untuk bekerja, kecuali dia punya udzur syar'i. Udzur syar'i itu alasan syar'i ya. Sakit misalnya, yang sakit memang tidak memungkinkan dia bekerja, ya. Buta matanya, ya, lumpuh, ini semua masuk udzur ya. Atau maaf hilang akal, gila, ya. Atau memang dia baru di PHK dan dia masih dalam prosesi menyusun dan dia akan terus berusaha. Nah ini beda udzurnya. Allahu a'lam.